menghilang tanpa jejak. Pembalap di belakang langsung terdiam di tempat. Wajah kapten tim berubah drastis. Dia sadar orang ini tidaklah biasa. Jalan gunung ini sangat berbahaya. Belum pernah ada yang berani berkendara secepat itu. Sementara itu pemilik bengkel di atas gunung sedang gelisah menunggu suku cadang. Begitu tahu yang mengantar hanya tukang cuci mobil. Dan lagi mobilnya baru saja dimodifikasi total. Dia langsung marah besar. Karena jalan gunung ini sempit dan berbahaya. Orang biasa tak akan sanggup mengendalikan mobil modifikasi. Dia pikir orang itu baru saja berangkat. Biasanya butuh waktu lebih dari 40 menit. Dia pun hendak menyuruh orang untuk memanggilnya kembali. Tapi belum sempat bicara. Tiba-tiba terdengar suara mesin menggelegar. Tukang cuci mobil itu sudah tiba dalam belasan menit. Pemilik bengkel pun terkejut melihatnya. Jalan ini sudah dia lalui puluhan tahun. Belum pernah ada yang secepat ini. Melihat Tony turun dari mobil, dia pun bertanya dengan ragu. Tony hanya menjawab bahwa dia ambil jalan pintas. Tapi pemilik bengkel tahu tak ada jalan pintas di gunung ini. Dia pun mulai curiga. Menyadari bahwa orang ini tidak biasa. Saat mereka sedang bicara, anak pemilik bengkel sudah memasang suku cadangnya ke mobil. Tapi Tony merasa ada yang tidak beres. Karena suku cadang itu hanya tipe biasa. Tidak cocok dengan kekuatan mobil balap ini. Bisa langsung rusak saat dinyalakan. Dia pun segera mencegah anak bengkel itu. Tapi anak itu tidak menganggap serius. Dan benar saja. Begitu mesin dinyalakan, langsung keluar asap putih dari kap mesin. Tepat saat itu, orang-orang dari tim balap datang mengambil mobil. Begitu melihat asap putih dari mobil, mereka sadar mobil itu rusak total. Langsung meminta ganti rugi 1 miliar. Anak bengkel mengira mereka sedang menipu. Tapi satu kalimat dari Tony langsung membuat semua diam. Atap dan spoiler mobil ini menggunakan serat karbon paling premium seharga 1 juta. Bahkan perbedaan pada suspensi dan turbo dikontrol sampai hitungan milimeter. Dibuat khusus oleh ahli dari Prancis seharga 5 juta. Pemilik bengkel baru sadar anaknya telah membuat masalah besar. Tapi dia tak sanggup membayar jumlah sebesar itu. Saat itulah tim balap mengajukan pilihan lain. Menawarkan jalan berliku di depan bengkel sebagai ganti rugi. Ternyata jalan itu dibangun sendiri oleh pemilik bengkel. Dia bukan hanya pemilik tapi juga kepala desa. Namun jalan itu adalah satu-satunya akses keluar desa. Kalau diserahkan, berarti seluruh desa akan terisolasi. Saat dia bingung harus memilih, kapten tim balap melihat mobil tadi sudah terparkir di bengkel. Berniat menarik orang misterius itu bergabung dengan tim. Dia pun mengusulkan adu balap. Jika menang maka tak perlu membayar. Tapi pemilik bengkel tahu, meski anak perempuannya pernah dilatih, melawan tim profesional hampir mustahil menang. Namun anak lelakinya penuh percaya diri. Katanya desa ini pernah punya juara balap. Mereka pasti menang. Tapi pemilik tahu, juara itu hanya level amatir, tak sebanding dengan profesional. Namun dia tetap setuju, karena dia yakin Tony bukan orang biasa. Dia pun memutuskan untuk bertaruh sekali ini. Lomba segera dimulai. Putaran pertama adu keterampilan mengemudi. Menggunakan ujung belakang mobil untuk membuka tutup botol. Siapa yang membuka lebih banyak tutup botol menang. Anak perempuan pemilik bengkel tampil pertama. Di tikungan pertama, spoiler belakang menyentuh botol dengan presisi. Tapi hanya berhasil membuka 2 tutup. Saat di tikungan kedua, satu kali drift besar membuka 5 botol. Adiknya langsung yakin mereka pasti menang. Namun Tony bilang sudut masuk tikungannya terlalu besar. Kapten tim pun sadar. Dia bukan pengemudi mobil tadi. Giliran lawan tampil. Di tikungan pertama langsung buka 5. Tikungan kedua tambah 2 lagi. Jika di tikungan terakhir buka 1 lagi, mereka kalah. Tapi Tony berkata, lawan masuk tikungan terlalu awal. Tak ada peluang lagi. Sang juara mengejek